Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, dengan Cici. Kali ini saya akan menunjukkan cara penggunaan Advanced Regime. Tetapi di dalamnya saya akan juga tunjukkan bagaimana caranya menggunakan normal regime ya. Jadi ini saya betul-betul berhabis mandi, saya belum pakai apa-apa sama sekali. Jadi setelah teman-teman pakai cleanser, dan cleanser harus bikinnya harus benar ya. Jadi teman-teman boleh lihat di YouTube saya yang sebelumnya. Cara penggunaan pembuatan cleanser itu harus benar, harus busanya banyak, dan harus foamy. Setelah digunakan, lalu kita menggunakan Miraglow, maka step berikutnya adalah toner. Ini ya, toner ini toner. Nah, toner ini dia teksturnya itu bukan seperti astringent, juga bukan gel, tapi in between. Jadi dia agak sedikit kental, tetapi bukan seperti gel. Ini enak banget dipakainya. Ini untuk melembabkan kulit ya. Jadi dipakai setelah cleanser, dan ini dipakai pagi dan malam ya. Ini saya kasih lihat penggunaannya. Kalau teman-teman bisa langsung ke wajah begini ya, kalau saya langsung ke wajah ya. Tapi kalau belum bisa atau belum biasa, masih baru pertama kali, ini teman-teman boleh tuang di tangan ya. Jadi ini tiga gini ya, 3 hentakan, 3 kecerotan kalau saya bilang ya. Nah ini sebanyak ini, kelihatan nggak ya? Ya. Nah ini teman-teman sebar, saya sambil lihat cermin ya. Jadi ini kelihatan seperti agak cukup basah gitu wajahnya, nggak apa-apa. Nah saya selalu pakai langsung dituang di wajah supaya saya tidak ada sisa-sisa di tangan. Jadi kalau di tangan ini saya nggak terlalu suka, karena dia akan sisanya tuh di tangan gitu, jadi banyak sisa di tangan. Jadi kalau saya langsung ke wajah ya, langsung tuang di wajah seperti ini ya, hanya diratakan saja, tidak perlu dirabing, jangan dirabing ya, jangan dimesas, cukup ratakan seperti ini. Jadi ini kelihatan seperti basah, nggak apa-apa, biarin dulu aja, dan jangan dikipas, jangan sengaja dikenakan AC ya. Jadi biarkan dia menyerap secara natural sampai ke lapisan dalam ya. Jadi biarkan kelembapan itu menyerap secara sempurna sendiri. Jadi jangan dikipas-kipas gitu ya. Nah, kalau yang tadi saya ajarkan, teman-teman boleh tuang di dahi, lalu diratakan, lalu tuang di pipi kiri, diratakan, lalu di pipi kanan, lalu diratakan ya, seperti itu. Jadi tidak banyak yang terbuang di telapak tangan ya. Oke, ini cara penggunaan toner, sangat simple ya, hanya seperti ini saja. Jadi biarkan yang tadi saya bilang, biarkan ini menyerap dulu, lalu kita akan masuk step berikutnya. Kalau teman-teman memiliki HRS ya, ini, jadi memiliki HRS di rumah, silakan dipakai setelah toner ya. Tapi kalau nggak ada gimana, nggak apa-apa, di skip aja. Tapi kalau seandainya bisa menggunakan AR, ini akan jauh lebih baik, karena ini AR ini fungsinya untuk melembabkan juga, lalu sangat baik untuk yang mempunyai flek, lalu yang kulitnya warnanya tidak rata, lalu yang sudah mulai ada wrinkle atau smile line. Ini sangat membantu luar biasa, karena nih ingredientsnya ada peptide-nya ya. Jadi bentuknya ini saya tunjukkan seperti ini ya. Ini tabletnya, ini seperti mangkok ya, ada mangkoknya ya. Jadi nanti esensnya kita masukkan ke dalam mangkok ini ya. Ini saya tunjukkan dulu, ini esensnya. Digunakan 1 pipet full sebetulnya ya. Ini jadi kalau ditekan tidak sampai 1 pipet full. Jadi kita mesti 2 kali supaya dapat 1 pipet full. Ini seperti ini ya. Kelihatan ya? Oke, ini diaduk. Harus sampai rata ya. Sampai kecampur betul-betul, sampai larut semua. Kalau enggak nanti dia akan seperti ada sisa di wajah. Jadi ini harus betul-betul larut. Nah, ini keunggulan dari AR set ini, dia tabletnya ini atau si peptide-nya ini baru akan aktif ketika teman-teman akan pakai. Nah, saya senang banget kalau pakai AR ini dicampur dengan vitamin C-nya kita. Jadi saya juga akan menunjukkan ke teman-teman gimana sih saya campurkan ini dengan vitamin C juga boleh. Tetapi kalau teman-teman hanya mau pakai AR dengan AR essence saja, boleh juga gitu. Jadi sebetulnya kan memang
AR tablet ini dipakai dengan AR Essence 1 pipet full, atau patokannya ini sampai mangkok ini full ya. Tetapi saya eksperimen saya pakai dengan vitamin C. Ini vitamin C nya ya, C15. Ini saya gunakan juga 1 pump. Saya masukkan di sini, saya campur. Ini hasilnya sangat luar biasa. Saya aduk. Jadi ini boleh dipakai pagi dan malam. Tetapi teman-teman harus ingat, ketika menggunakan vitamin C di pagi hari, ketika wajah teman-teman banyak terkena paparan sinar matahari, maka sunscreennya harus betul-betul cukup. Tapi kalau teman-teman nggak mau pakai vitamin C di pagi hari, boleh nggak? Boleh, silakan di skip aja. Jadi misalnya teman-teman bilang, saya nggak mau AR-nya dicampur dengan vitamin C, nggak apa-apa, pakai essence aja. Ya, ini saya tunjukkan AR di mix dengan vitamin C. Ya, ini pakainya seperti ini aja, gampang. Ya, ini kita sebar dulu cairannya. Cukup ditap-tap dan sedikit digeser, tapi jangan dirabing. Ini aromanya enak sekali loh. AR set ini di mix dengan vitamin C. Vitamin C tentunya teman-teman tahu ya, fungsinya untuk mencerahkan kulit, untuk membuat imunitas kulit menjadi lebih baik, dan untuk kerutan juga sangat baik, juga untuk yang ada flek. Mutlak menggunakan vitamin C. Tapi yang tadi saya bilang, kalau seandainya vitamin C-nya tidak dipakai di pagi hari, tidak apa-apa. Silakan dipakai di malam hari. Tapi kalau saya, ini yang saya katakan ini advanced regime. Ya, jadi kalau normal regime tidak menggunakan vitamin C di pagi hari. Nanti teman-teman boleh sesuaikan. Kalau seandainya kulitnya memang sudah betul-betul sudah bisa masuk seluruh nutrisi dari DRs, teman-teman boleh mencoba untuk menggunakan normal regime. Ya, ini juga sampai di leher. Jadi cleanser, toner semua sampai ke leher ya. Jadi jangan nanti wajahnya cerah, nanti lehernya tiba-tiba ada yang gelap gitu ya. Oke, seperti ini sudah selesai. Jadi teman-teman lihat ini wajah saya seperti penuh dengan vitamin C dan AR set ya. Setelah ini kita akan masuk regime berikutnya. Saya akan menggunakan eye cream. Jadi eye cream ini kalau teman-teman tidak punya nggak apa-apa, di skip aja. Tapi kalau yang punya, bagi yang punya silahkan untuk memakai eye cream. Ya. Ini eye cream ya, kecil botolnya gitu ya. Jadi ini tapi powerful banget eye cream ini. Nah, eye cream ini tidak hanya dipakai di mata, tetapi teman-teman boleh pakai di seluruh wajah, terutama di tempat yang ada wrinkle-nya atau ada smile line-nya. Jadi yang ada garis halus itu silahkan dipakai. Dan ini tadi AR-nya belum betul-betul kering, nggak apa-apa, masih sedikit lembab boleh. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tunggu sampai menyerap, dan tapi jangan sampai kering banget ya gitu. Tunggu sampai menyerap boleh. Lalu teman-teman boleh masuk ke regime berikutnya. Ini eye cream ya. Nah, kalau saya ini gunakan di seluruh wajah. Kalau teman-teman mau di area mata saja boleh nggak? Boleh. Jadi misalnya teman-teman, aduh mau ngirit, boleh nggak pakainya di area mata aja? Boleh. Tetapi bagi teman-teman yang mempunyai misalnya kerutan di dahi, lalu ada smile line, lalu di leher ini juga banyak misalnya banyak garis dan kerutan, ini boleh menggunakan eye cream. Jadi ingredients dari eye cream ini ada yang namanya argeralin, di mana argeralin ini sifatnya seperti botox, jadi botox alami. Jadi teman-teman nggak perlu untuk treatment botox, jadi cukup pakai eye cream saja. Ya. Ini kita pakai 4 pump di seluruh wajah. Tapi kalau teman-teman yang pakai hanya di mata, silakan 1 pump setiap mata. Ya. Jadi kalau saya pakainya 4 pump. Ini 3 ya. Dibikin dot-dot dulu, terus sisanya di leher. Oke, seperti ini ya. Teman-teman juga boleh pakai 2 tangan. Jadi kalau sudah ada vitamin C-nya,
lalu ada eye cream dan ada AR, memang kerjanya sangat-sangat efektif ya. Ini boleh seperti ini, di tap-tap dan di sedikit digeser. Nih ya. Bagian mata boleh seperti ini ya. Mau sedikit ditahan di ujung boleh. Seperti ini. Sorry. Gini ya. Prinsipnya kalau kita pakai eye cream ini seperti botox ini kita gerakannya naik ke atas. Kalau ini sudah rata, teman-teman kalau mau diratakan seperti ini boleh, tapi perlahan ya. Seperti ini. Di bagian dahi boleh ke arah atas. Halus saja. Tidak perlu terlalu ada tekanan. Ya, seperti ini. Lalu boleh sedikit ditekan dan agak sedikit beri waktu gitu ya, boleh. Di bagian mata juga sampai ke samping ya kalau mata ya. Karena kerutan itu kan biasa sampai samping sini. Jadi sangat baik dipakai sampai ujung. Oke, ini wajah teman-teman boleh nanti buktikan ini lembab sekali ya. Ini sudah menggunakan eye cream ya. Setelah menggunakan eye cream, kita boleh masuk ke step berikutnya adalah T3 atau skin light. Ya, ini skin light. Ini balik lagi, ini adalah pemakaian advance regime. Jadi kalau teman-teman tidak mau menggunakan T3 atau skin light di pagi hari, nggak apa-apa. Boleh di skip, boleh dipakai malam. Kadang-kadang teman-teman saya bilang, aduh kebanyakan di pagi hari, saya mau cepet-cepet pergi gitu kan. Boleh nggak ini di skip? Nggak apa-apa. Tapi kalau bagi teman-teman yang saat ini pandemi banyak di rumah gitu ya, boleh banget dipakai di pagi hari ya. Tapi ingat bahwa dengan menggunakan vitamin C dan skin light ini, sunscreennya harus cukup banyak. Memastikan bahwa vitamin C dan T3 ini tidak langsung terkena paparan sinar matahari ya. Berapa banyak nih pakainya? Ini dipakai 1 pipet cukup ya, ini 1 pipet ya. Nah, kalau saya juga tidak pernah di tangan, saya langsung di wajah. Jadi seperti ini ya. Keluarkan dikit demi sedikit ya. Lalu di pipi. Kalau yang matanya tidak sensitif nggak apa-apa, dikenakan sedikit saja, tidak usah konsentrasi di mata. Lalu di hidung. Ini fungsinya untuk apa? Untuk mencerahkan kulit dan meratakan warna kulit, terutama untuk flek. Untuk flek wajib menggunakan skin light ini, ya. Dan ini fungsinya skin light ini untuk exfoliate, artinya untuk ya bisa dikatakan seperti pengelupasan, tapi teman-teman kemungkinan tidak akan merasakan pengelupasan itu gitu. Karena sangat soft, jadi dia akan mengangkat seperti kulit mati, seperti itu ya, yang jadi banyak kulit mati yang masih tertinggal, maka akan dibantu oleh skin light ini. Jadi dia yang merontokkan, kalau kita bilang merontokkan ya, flek itu adalah vitamin C, lalu skin light ini, T3 ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang mempunyai flek, ini wajib ya menggunakan T3. Lalu bagi teman-teman yang mempunyai bekas jerawat, jadi misalnya kan yang coklat-coklat atau yang agak abu-abu hitam gitu ya, juga sangat baik menggunakan si skin light ini ya. Saya sangat anjurkan untuk menghilangkan bekas jerawat menggunakan skin light. Oke, jadi kalau skin light ini bagi teman-teman yang sensitif, bagian lehernya mungkin lebih tipis gitu ya kulitnya, tidak perlu dipakai di daerah leher ya. Jadi kalau vitamin C dan skin light, kalau teman-teman tidak agak sensitif kulitnya, tidak perlu dipakai di bagian leher, cukup wajah aja. Tapi yang lainnya, produk yang lainnya silahkan pakai di area sampai ke leher. Oke, setelah skin light kita masuk dengan skin recon atau T4. Oke, T4 ini sama seperti skin light T3, mengandung yang namanya iodinone. Iodinone ini antioksidan yang sangat tinggi,
saya rasa mungkin antioksidan tertinggi kedua dari seluruh antioksidan yang ada. Jadi itu memang antioksidan yang mahal. Ya, jadi Skin Recon ini fungsinya untuk merekondisi kulit. Jadi dia akan mengembalikan kulit itu menjadi lebih kenyal, lebih terisi, dan akan membantu exfoliate yang tadi bekerja sama dengan Skin Light dengan T3 ya. Dan ini juga sangat melembabkan kulit. Jadi setelah kita menggunakan tadi Skin Light atau T3, kita menggunakan Skin Recon atau T4 ya. T itu artinya treatment ya. Oke, berapa banyak pakainya? 3 sampai 4 pump. Jadi 3 di wajah, 1 di leher ya. Seperti ini. Kalau teman-teman mau langsung di sini boleh, atau di jari juga boleh, nggak masalah. Karena ini bentuknya krim, tidak masalah kalau teman-teman di sini juga tidak akan ada sisa. Ini 1 pump full ya. Ini boleh dibuat dot-dot dulu. 2, 3, dan 4. Oke. Seperti ini. Gerakan selalu naik atas ya untuk yang bagian leher ya, supaya dia tidak turun. Oke. Lalu di sini ini saya selalu tap-tap dan saya geser juga. Boleh kena mata nggak? Semua boleh. Ya, seperti ini. Kita ratakan halus dengan gerakannya selalu naik ke atas ya. Tidak perlu terlalu lama, cukup seperti ini. Yang penting dia sudah rata. Biarkan seluruh nutrisi di Ars ini menyerap dengan natural, dengan sendirinya, tanpa harus dipaksa sampai menyerap atau yang tadi saya bilang dikipas-kipas atau pakai aircon ya, jangan ya. Oke, ini sudah rata ya. Oke, ini T4. Nah, T4 ini jangan di skip. Jadi kalau teman-teman yang regime normal, setelah cleanser, lalu toner, setelah toner, Skin Recon ini. Tapi untuk yang advance, silakan menggunakan cleanser, toner, lalu air set, lalu eye cream, lalu Skin Light, lalu Skin Recon. Nah, setelah Skin Recon ini kita menggunakan refining serum. Ya, refining serum ini dia sebetulnya ada coalbuminnya, itu adalah ekstrak putih telur yang sangat baik untuk mengecilkan pori, lalu mengencangkan kulit, dan juga untuk efek mendinginkan. Jadi kalau teman-teman pakai ini bentuknya seperti gel gitu, enak banget gitu dipakai, itu langsung kayak adem gitu ya. Jadi dan ini juga sangat baik untuk mengontrol minyak di wajah. Jadi yang berlebihan minyaknya maka akan diseimbangkan oleh refining serum juga. Ini sangat baik misalnya untuk teman-teman yang kulitnya berjerawat gitu ya. Ini juga sangat baik, tetapi memang ada step-stepnya nanti penggunaannya. Jadi yang saya bicara hari ini adalah advance regime dan normal regime. Jadi normal regime yang pertama adalah cleanser, lalu toner, lalu Skin Recon atau T4, kemudian selanjutnya adalah refining serum ya. Kalau untuk advance regime yang tadi saya bilang cleanser, toner, air set, eye cream, Skin Light, Skin Recon, lalu masuk refining serum. Oke. Berapa banyak penggunaannya? Sama, ini 4 pump, 3 sampai 4 pump, 3 di wajah, 1 di leher ya. Ini karena dia bentuknya gel dan agak sedikit licin, jadi saya lebih sering pakai langsung saya pump di wajah gitu ya. Tuh dia turun, langsung saya usapkan di wajah, sedikit di tap-tap. Oke. 1 pump, lalu 2 pump. Kalau jumlahnya pemakaian jangan dikurangin ya. Ini pump ketiga. Gunanya menggunakan banyak supaya semua nutrisi akan masuk sampai lapisan dermis atau lapisan yang di bawah. Supaya kulit itu sehat dari dalam. Jadi jangan diirit-irit nanti pakai 1 pump lalu semua muka udah cukup kok gitu. Jangan ya. Jadi memang kalau aturannya 3 sampai 4, lakukanlah dengan 3 sampai 4 pump ya. Ini sudah rata. Lalu tinggal 1 pump lagi untuk di leher ya. Kalau di leher kan agak susah kalau langsung, jadi pakai jari silakan. Oke, ini sudah rata ya.
ini kita sudah sampai ke penghujung sebelum kita menggunakan sunscreen. Jadi kalau seandainya malam hari, teman-teman cukup dikunci sampai refining serum saja, ya, tidak perlu pakai yang lainnya lagi. Tetapi kalau pagi setelah refining serum, kita akan masuk menggunakan sunscreen. Dan sunscreen ini wajib kudu gitu ya dipakai, karena untuk melindungi kulit teman-teman dari sinar UV, baik itu dari sinar paparan matahari, ataupun dari handphone, ataupun dari laptop, ataupun ketika teman-teman baking, ya. Pada saat baking, pada saat masak, asap baking dan masakan itu akan merusak kulit, sehingga teman-teman walaupun di rumah harus tetap menggunakan sunscreen. Nah, sunscreen ini kalau di rumah teman-teman cukup pakai 1 layer saja. Nanti saya ajarkan menggunakan 1 layer. Tetapi ketika teman-teman keluar dari rumah dan terkena paparan sinar matahari langsung, silakan menggunakan 2-3 layer. Yang jaraknya paling lama 4 jam untuk di reapply atau untuk di layer kembali. Ya, jadi jaraknya paling lama 4 jam. SPF 25 ini artinya 250 menit. Jadi dia ketahanannya hanya 4 jam. Ya, jadi SPF 25 ini sudah sangat cukup. Jadi kalau ketentuan FDA itu 15 sampai 30. Kita di 25. Pengertian SPF itu adalah berapa lama bertahan di kulit. Jadi kalau 25 artinya 250. Ini sudah sangat cukup untuk kita di Asia, ya. Jadi balik lagi, kalau di dalam rumah teman-teman boleh menggunakan 1 layer saja. Tetapi begitu kita keluar, kita pakai 2 layer, diulang kembali. Kalau seandainya saya baru pakai misalnya 1 jam, lalu saya mau layer lagi, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting 2 layer minimal kalau keluar. Lalu kita misalnya ke pantai atau kita ke area gunung di mana kita langsung terkena paparan sinar matahari, sebaiknya kita menggunakan 3 layer. Ya, 3 layer ini kita boleh jarakkan 3-4 jam. Oke. Nah, ini saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan sunscreen dan berapa banyak. Ini juga tidak boleh dikurangin ya teman-teman. Jadi jangan dipakai sedikit gitu, yang penting kena semua, jangan. Karena ini bahaya sekali kalau seandainya dipakai hanya sedikit, terutama bagi teman-teman yang sudah mempunyai flek atau sudah terlihat adanya sedikit flek. Ini harus dipakai banyak. Jangan khawatir kelihatannya memang di kala pertama pakai, di menit-menit pertama kok kelihatan seperti putih banget gitu. Nggak apa-apa, karena ini mengandung mineral yang sangat tinggi sehingga memang terlihat seperti putih. Tapi biasanya dalam waktu 30 menit, 45 menit dia akan menyerap, menyatu dengan warna kulit kita. Jadi jangan khawatir ya. Sebentar lagi saya akan tunjukkan. Ini kebetulan masih belum terlalu menyerap. Untuk menggunakan sunscreen, penggunaan sebelumnya refining serum ini harus sampai betul-betul menyerap ya. Baru kita masuk ke sunscreen.